Kita kelas meeting hari ini mau membahas mengenai tugas 10 dan tugas 11. Terutama tugas 11 nanti, karena itu sebenarnya tugas gampang, tapi hanya beberapa sebenarnya yang dia oke. Itu tugas sebenarnya ini pembukaan itu udah ada jawabannya di slide sebelumnya sebenarnya. Cuman kalian mungkin lupa mengenai slide itu atau nggak membaca atau nggak sadar atau apapun sehingga ada yang ngarangnya kejauhan. Sebenarnya pertanyaan terbuka, ada guideline buat menjawabnya di slide. Bahkan kalau kalian copy paste jawaban slide itu saya udah lolos karena itu juga cuma ada yang banyak jawabnya itu jauh sekali ngarangnya, saya juga nggak tahu kenapa. Nah, sekarang untuk sebelum tugas 11, karena itu mengenai use case, kita review dulu mengenai tugas 10. Tugas 10 ini tugas kelompok. Saya sudah nilai ya. Anda sudah bisa lihat semuanya itu di siakat Anda. Nah, ini coba. Saya mau share dulu beberapa yang oke begitu. Yang bagus kelompoknya si Nur Fadilah nih. Muncul ya? Harusnya muncul. Ini nggak apa ya? Kelompoknya Nadia, mau Lydia sama Nur Fadilah ini saya share. Ini kerjaannya kelompok mereka. Tema yang diambil ini analisis gagal ginjal kronis di usia 15 sampai 24 tahun di Jawa Tengah. Nah, ini berangkat dari temanya kesehatan, berarti mau nggak mau sebenarnya Anda itu harus tahu sedikit lah paling nggak mengenai background-nya apa sih yang maksudnya gagal ginjal, kondisinya seperti apa. Nah, itulah yang kemarin itu saya training Anda mengenai mencari data atau membandingkan melihat yang namanya masalah. Nah, kelompok ini cukup oke, cuman kita langsung ke core-nya aja. Nah, di sini. Ini adalah hal yang paling penting atau yang saya minta Anda untuk bikin. Menyusun yang namanya 3 atau 4 jenis analisis masalah, tujuan, strategi, habis itu yang terakhir baru analisis stakeholder. Nah, pertama, untuk teman-teman yang lain nanti coba cek ya untuk kelompoknya masing-masing, terutama yang nilainya mungkin saya kasih di bawah 75. Nah, kalau di bawah 75 nanti Anda cek berarti itu Anda itu ada yang salah dalam menyusun tabel atau diagram ini. Nah, yang paling umum salahnya adalah saya udah bilang kemarin, Anda bikin 4, tapi sebenarnya yang Anda kerjakan cuma 2 yang butuh pemikiran sedikit advance gitu ya, brainstorming dan segala macamnya dengan kelompok. Yang pertama adalah saat melakukan analisis masalah, yang kedua nanti analisis stakeholder. Yang dua lagi apa maksudnya nggak perlu mikir, Pak? Bukan nggak perlu mikir, tapi dibandingkan dengan dua itu bebannya lebih rendah. Nah, kenapa yang dua ini lebih rendah? Karena apa? Yang pertama ini saya selalu bilang, poin masalah kunci. Berarti kalau Anda sudah benar di sini, 3 analisis berikutnya sudah oke. Nah, yang perlu, ini saya udah kasih tahu nih kemarin, Anda perhatikan adalah tidak boleh adanya perbedaan jumlah ini nih, jumlah misalnya Anda membuat analisis masalah dengan poin masalah tuh nanti di bawahnya ini kayak si Nadia, kelompoknya B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Jangan tiba-tiba dibikin di pertama, analisis pertama ada 15, di bawahnya nanti jadi 17. Atau mungkin jadi 10 turun. Ya, itu tolong diperhatikan yang pertama. Kenapa? Tidak mungkin kalau analisis masalahnya seperti ini, bawahnya turun. Kenapa? Tujuannya misalnya jadi 13. Dari mana jalannya? Padahal kan kemarin step-nya saya sudah bilang bahwa analisis tujuan ini sebenarnya hanya mengkonvert bahasa saja. Jadi bahasa-bahasa yang melakukan atau mengerjakan sebuah masalah yang dianalisis sebelumnya. Jadi nggak ada yang berubah harusnya. Ini harusnya sama. Apalagi, ini yang paling fatal nih. Yang paling fatal adalah ada yang bikinnya seperti itu juga. Ininya sama, tapi begitu dianalisis strategi, ini jadi strateginya jadi lain.
bisa jadi malah ada yang analisis strategi sama analisis tujuan masalahnya beda jauh begitu. Saya nggak tahu dari mana itu melakukan hal seperti itu, tolong diperhatikan. Nah, yang seperti itu sebenarnya nggak perlulah. Nanti waktu ujian UAS pun sudah pasti ada soal seperti ini. Tolong jangan salahnya itu salah-salah di hal-hal yang sebenarnya nggak perlu salah seperti ini. Ini kan yang sayang-sayangin aja. Nah, berikutnya apa? Nah, ini mengenai ininya mereka. Nanti coba minta sama kelompok Nadia aja lah mengenai ininya. Silakan di-sharing aja ya. Untuk kelas ini kayaknya ini yang paling oke nih kalau nggak salah saya nilainya. Nanti coba cek aja di siakatnya di kelas lainnya masing-masing. Nah, analisis tujuan ini yang saya bilang nanti Anda perlu sedikit banyak mencari mengenai tema yang Anda ambil. Makanya saya fokuskan ke dalam tema kesehatan. Saya nggak ngambil tema-tema di luar kesehatan, biar Anda juga nggak perlu susah. Dalam artian, Anda kan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan, pasti nanti akan ketemu dengan yang seperti inilah, soal-soal kesehatannya. Nah, itu yang diperhatikan pertama untuk 3 analisis ini, ya. Sekali lagi jangan sampai salahnya hanya karena hal seperti itu ya. Karena apa? Banyak loh yang bikinnya itu adalah ininya oke. Dalam artian yang saya bilang paling susah nih, analisis masalahnya ini mereka bikinnya bagus begitu. Dalam artian saya baca dari tema dihubungkan dengan pohon masalahnya masuk, ya. Di situ kan harusnya waktu saya baca sampai di sini, ekspektasi saya kan berarti bawahnya oke dong. At least sampai yang 3 analisis bawahnya harusnya nggak ada masalah. Cuman ya itu, nggak tahu kenapa tiba-tiba ininya bagus, yang paling susahnya bagus, tapi yang paling gampangnya jadi amburadul semua. Nah itu tolong kalian semua perhatikan ya. Next time jangan ada yang salah-salahnya hanya salah-salah seperti itu lagi. Kalau di sini justru banyak yang sudah betul ya. Makanya saya nggak yang saya ekspektasi tadinya di sini banyak yang salah dalam artian menganalisis masalahnya itu ngaco karena nggak paham masalahnya atau apa paham membaca lah biasanya itu yang tadi saya expect. Cuman saya menemukan yang tidak disangka-sangka malah ininya banyak yang lumayan bikinnya, tapi begitu masuk ke bawahnya malah melakukan hal-hal yang analisis yang nggak nyambung gitu. Nah, next adalah mengenai yang bawahnya. Ini analisis stakeholder. Nah, analisis stakeholder ini gampangnya adalah ini semua, ya. Nih, misalnya kayak kelompoknya mereka mengambil dari 15 tadi, 15 itu dari 5 kelompok besar, yaitu ini menekan angka, meningkatkan asupan cairan tubuh, konsumsi, menekan perilaku pola hidup yang tidak sehat. Dari 5 itu kelompok besarnya mereka ngambil 3. Nah, gampangnya dalam melakukan analisis stakeholder itu adalah 3 kan berarti Anda punya 3 tabel. Ini saya appreciate buat kelompoknya Nadia ya, mereka saya sudah baca juga ininya. Memang untuk gagal ginjal ya kurang lebih analisis sederhananya adalah seperti ini. Jadi nggak diambil-ambil misalnya cuma diambil 1 atau 2, mereka bakal ngambil 3 karena konsekuen loh itu. Tabelnya 3 mereka ke bawah. Nah, 3 ini perhatikan yang namanya ini, meningkatkan asupan cairan tubuh. Ya, nih. Mana ini? Nah, nih. Di bawah meningkatkan, jadi Anda waktu analisis stakeholder, memang saya bilang kemarin kan ini yang diambil. Tapi bukan berarti stakeholder yang diambil itu yang berhubungan dengan ini doang. Ya. Nah, Anda harus lihat ke bawahnya. Dalam artian adalah apa? Ini, semua yang Anda ambil untuk ini misalnya, ini pun harus bisa mengcover ini semua. Kalau memang dilihat kelompok itu menilai 2 untuk 3 ini, ya nggak ada masalah. Tapi, nah ini ada juga kelompok lain yang dia ngambilnya seperti ini, tapi waktu saya baca stakeholder-nya adalah, mungkin lah, sebagai contoh misalnya kayak begini ya, stakeholder-nya nanti hanya mengintervensi yang ini sama ini gitu misalnya. Tapi yang 3 lainnya itu tidak terintervensi, atau nggak nyambung begitu, atau nggak ada tersirat di situ bahwa ada stakeholder untuk menekan konsumsi rokok. Nah, itu diperhatikan. Jadi bukan berarti Anda cuma lihat salah satu ini doang, walaupun yang diambil adalah seperti ini, Anda kan ngelihat itunya itu kan ke bawah begitu. Nih, ini kan ke bawah semua nih. Berarti Anda konsekuen harus membuat stakeholder untuk 3 ini, walaupun nanti 3 ini dalam satu tabel. Nggak usah dibuat misalnya 3, terus jadinya
untuk ini semua ada tabelnya masing-masing. Enggak, tetap tabel itu hanya yang ini aja. Tapi dalam isian tabel, misalnya nanti 5, ada 5 stakeholder, 5-5-nya itu harus mencakup tambah ini juga. Ya, jangan ini diabaikan. Nah, itu notes untuk beberapa, nggak semua ini ya saya bilang. Kalau memang sudah bagus di sininya nggak ada masalah, cuman untuk kelompok lain yang merasa nanti waktu melakukan analisis kemarin itu masih terfokus karena ini, entah karena penjelasannya kemarin kurang jelas, atau lupa, atau apapun, nah ini nggak ada masalah. Diingat saja bahwa ini, nggak cuman ini doang yang Anda lihat, tapi bawahnya pun harus Anda lihat. Nah, konsekuen jadinya kalau ngambil yang seperti ini pun harus Anda lihat jadinya. Bukan cuman atasnya doang perilaku pola hidup, nanti masuk ini cuma puskesmas, tapi lihat ke bawahnya apa, sarana aktivitas fisik, konsumsi rokok, apa yang berhubungan dengan itu. Nah, itu Anda masukkan juga. Dalam tabel ini memang, tabelnya cuma satu. Jadi dia nggak bikin jadi banyak tabelnya, tetap cuma satu, alias yang level masalah pertamanya ini yang diambil untuk judul tabelnya. Ini yang dimaksud judul tabel nih, maksudnya ini ya. Sorry. Yang dimaksud judul tabel tuh ini nih. Ini judul tabel stakeholder maksudnya. Nah, jadi kalau judul tabelnya tetap mengikuti ini. Jadi dia ada 3 tabel, menekan angka. Nah, seperti itu. Tapi bawahnya ini harus berisi semua stakeholder yang dia bisa mencakup bawah anak dari masalahnya ini juga. Jadi jangan cuma berfokus pada ini aja. Nah, itu notes yang berikutnya untuk analisis stakeholder. Nah, dampak sama pengaruh. Kemarin banyak yang bertanya seperti ini, Pak, bedanya dampak sama pengaruh itu apa sih? Ada yang saya balas, apa ya tuh? Ini sebenarnya kayaknya saya ada salah bikin. Ini harusnya ke sini, ini harusnya ke sini. Kebalik begitu. Kenapa? Karena pengaruh itu akan berdampak nantinya. Jadi dampak itu outcome lah bahasa ininya. Kalau pengaruh mungkin kayaknya output begitu. Atau dampak itu impact lah. Jadi maksudnya itu apa? Saya bikin ini aja lah ya. Ini sebenarnya nanti kalian akan pelajari di metodologi penelitian. Tapi ini saya kasih dasarnya di sini aja. Oke, jadi gini, dalam penelitian atau penyusunan program itu ini di mana-mana ya, dia akan selalu ada yang seperti ini. Saya nggak bisa gedein hurufnya lagi. Gede nggak kelihatannya? Jelas nggak? Dewi jelas nggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Bentar. Bisa di zoom ini kok, Pak. Kenapa? Bisa di zoom in ya? Oh, udah jelas. Bentar. Nggak tahu kenapa saya nggak bisa gedein font dari tadi. Di videonya bisa di zoom, Pak, kalau dia. Oke. Nih, perhatikan ini ya. Jadi apa itu yang namanya konsep impact dan segala macam. Jadi kalau judul besar itu adalah namanya konsep IPO. Ini singkatan dari input, proses, habis itu output. Cuman sebenarnya ada tambahannya nanti kalau Anda sudah lebih advance, terutama nanti kalau Anda bikin KTI, kadang-kadang diminta, kadang-kadang nggak, tergantung judul Anda semua. Nah, ini kadang ada yang dia minta seperti ini, input, habis itu ada yang namanya proses, kan seperti biasa, habis itu output. Nah, ini habis itu nanti masih ada berikutnya yang namanya itu outcome. Habis itu yang tadi itu adalah namanya impact. Nah, dampak ini sebenarnya yang namanya itu impact tadi. Nah, berarti adalah apa? Ini adalah suatu, misalnya kayak tugas, ini yang tadi, ini adalah sesuatu yang nanti terjadi pas belakangan gitu. Nah, berarti kaitannya kemana? Kaitannya adalah ke goal-nya Anda ini. Oke. Nah, stakeholder jadinya puskesmas di sini ditulis ini analisis kelompok ya. Jadi sebenarnya saya nggak ada begitu nilai kalau misalnya di sini saya ada ini salah atau enggak ya, ini sedang atau apa.
Nah, saya juga karena ini adalah jawaban-jawaban terbuka, kelompok pasti punya pertimbangan sendiri kenapa dia tulisnya pengaruhnya sedang, dampaknya sedang. Tapi yang perlu Anda ingat, kemarin itu saya sudah bilang memang ini pada umumnya linier. Linier sejalan dalam artian apa? Kalau Anda bikin itu sedang, dia biasanya dampaknya pun akan sedang nanti. Kecuali, nah, pada umumnya memang saya bilang, kecuali ada hal-hal tertentu yang membuat memang dia misalnya pengaruh awalnya rendah, tapi nanti impact-nya di belakang bisa tinggi. Nah, itu ada beberapa exception lah gitu untuk kasus-kasus tertentu. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan. Jadi nggak sembarangan dia bikinnya itu ini rendah, ini tinggi. Kenapa saya note juga begini, ada juga kemarin yang saya baca kelompoknya itu kayak ngacak begitu. Saya jujur bacanya juga kayak nge-puzzle karena unik ya. Waktu saya baca ini sebagai yang menilai gitu, saya berpikir juga kalau ada yang bikinnya itu kayak gini kan, ini kan sesuai dengan konsep yang kemarin kita, jadi saya nggak begitu ini. Cuman kalau ada yang unik gitu bikinnya ini rendah, terus tiba-tiba di belakangnya tinggi, jadi saya harus sempat mikir begitu, di mana logikanya. Dan ternyata setelah saya lihat ke bawah, memang kelompoknya itu kayaknya bikinnya ini kayak ngacak begitu, saya nggak ngerti kenapa. Jadi dalam artian ini kadang-kadang ada yang bikinnya itu ini rendah, ini tinggi, ini sedang. Nah, kayak ngacak lah pokoknya. Nah, itu nggak bisa. Anda harus punya justifikasi sebenarnya kenapa bisa nanti, itu akan jadi pertanyaan. Pengaruhnya dia sedang, terus tiba-tiba impact-nya di belakang jadi rendah gitu. Nah, itu akan jadi question. Anda hindari yang seperti itu. Pada umumnya dia linear, cuman memang ada beberapa hal yang dia nanti kasus khusus lah yang dia bisa membuat ini jadi berbeda gitu antara pengaruh mengenai dampaknya. Nah, untuk kontribusi dan bagaimana ininya ini sepertinya Anda sudah lumayan oke lah memahami maksudnya kontribusi itu apa dan menghambat program itu apa, mungkin karena dia lebih mudah dipahami dari slide aja. Nah, sampai saat ini ada yang mau ditanya nggak? Terutama kelompok yang merasa ada yang apa? Yang saya bilang tadi beberapa salah gitu, yang merasa merupakan kelompok itu, ada yang mau ditanya nggak? Kalau kelompoknya si Nadia, ini mah, nah menurut saya mah nggak perlu diinin. Nggak perlu, mungkin nggak banyak yang ditanya sama mereka. Ada yang mau ditanya kelompok lain? Kalau nggak ada, ini saya mau jelaskan dulu yang saya suruh Anda kosongkan kemarin. Success measure sama verification. Yang paling verification dulu, verifikasi. Ini biasanya saya suruh kosongkan soalnya kita belum sempat mempelajari kemarin. Nah, cuman intinya diisi dengan apa yang bisa membuat sebagai contoh ya. Di sini ada tingginya angka atau di sinilah tingginya angka gagal ginjal kronis pada usia 15 sampai 24 tahun di Jawa Tengah. Ya, apa yang dimaksud dengan verifikasi? Verifikasi itu adalah dokumen apa, laporan apa, atau data apa yang dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa ini nanti itu approve gitu, bahwa kita telah berhasil menurunkan misalnya. Oke, nah ini kelompok Nadia yang saya koreksi sedikit, ini Anda masih salah nih bikin purpose ya. Purpose ini harusnya sudah diganti dengan yang namanya ini nih. Nih, menekan angka gagal ginjal. Jadi Anda jangan bikin lagi kelompok purpose ini masih diambil dari pohon masalah yang di atas. Nah, itu note sedikit ya, kebetulan nemunya sekarang. Nah, misalnya ini, nanti kan bahasanya adalah menekan angka gagal ginjal kronis pada usia 15-24 tahun di Jawa Tengah, itu bahasanya. Nah, verifikasinya apa? Yang dapat, data atau laporan apa yang dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa kita sudah berhasil menekan angka gagal ginjal pada usia 15-20 tahun di Jawa Tengah. Misalnya, contohnya itu dokumennya, profil kesehatan bisa, laporan kesehatan daerah bisa, banyak itu. Anda tinggal isi-isi aja nanti sebenarnya next time kalau misalnya di ujian, dokumen, data, atau laporan apa yang bisa digunakan untuk memverifikasi bahwa Anda sudah berhasil melakukan yang ini, contohnya. Nah, baru yang sebelah kiri ini namanya success measure, atau bahasa lainnya itu adalah indikator. Ya, indikator ini adalah apa? Poin yang ditentukan untuk menentukan keberhasilan suatu program. Nah, Anda sebenarnya ngambilnya dari mana? Indikatornya ini bisa diambil dari tahun-tahun sebelumnya. Misalkan indikatornya di sini angka gagal ginjal apa? Kelompok lihatnya misalnya sebelumnya dari standar
SDGs-nya Indonesia misalnya. Misalnya, saya nggak tahu dia ada gagal ginjal di situ. Misalnya dari situ, berarti success measure atau indikatornya adalah standar SDGs Indonesia untuk gagal ginjal, misalnya dia itu untuk tahun berikutnya ada di bawah 2%, di bawah 1%. Nah, itu maksudnya indikator. Poin apa atau cut off point dari sebuah hal yang menentukan bahwa kita sudah berhasil. Kalau tadi kan dari segi dokumentasinya ya, misalnya profil Riskesdas atau profil kesehatan daerah, itu nambah bentuk laporannya. Cuman untuk menentukan nanti bahwa kalau kita baca laporan, misalnya jumlahnya itu adalah 7.000 di Jawa Tengah pada tahun sekian. Nah, angka yang dapat menentukannya itu apa? Harusnya misalnya di bawah 3.000 bagus sukses, di atas 3.000 bagus sukses. Nah, itu angkanya dapat dari mana? Anda cantumkan di sini. Itu namanya indikator. Indikator ini ada dua ya. Maksudnya Anda dalam membuat ini bisa dua. Yang pertama Anda bisa buat sendiri, ini lebih susah. Harus belajar namanya bagaimana pengembangan indikator data kesehatan, atau Anda bisa ngambil dari indikator yang sudah ditentukan sebelumnya, misalnya dari laporan yang sudah dibuat Kemenkes dan lain sebagainya, terus Anda gunakan itu sebagai benchmark untuk menentukan indikator programnya. Nah, itu kurang lebih untuk yang ini. Ada yang mau ditanya? Itu clue atau hal-hal yang harus Anda perhatikan untuk mengerjakan tugas ini. Rata-rata bagus kalau Anda lihat, maksudnya saya kasih di atas rata-rata, per kelompok tentu saja ya. Jadi nilainya 3 orang ini pasti sama. Nah, itu Anda lihat. Nah, ini sekarang ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada? Ilham? Jelas Ilham? Jelas ya semua? Oke. Nah, ini soal... Jelas, Pak, jelas. Oke, ini soal yang namanya administrasi. Ada kalau kalau Anda lihat di kelas online Anda yang nggak saya nilai. Yang nggak saya nilai itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang. Ini 6 orang ini saya nggak tahu sekelompok atau enggak. Saya juga nggak sempat ngecek-cek ini kayak begituan. Cuman saya tidak bisa nilai karena Anda tidak mengupload ya. Jadi bukan saya tidak mau menilai, tapi Anda tidak mengupload. Kemarin saya kan sudah bilang ke Anda semua bahwa walaupun tugasnya kelompok, Anda harus tetap mengupload. Tidak bisa Anda bergantung sama kelompoknya doang, terus nanti merasa bahwa ya udahlah asal kelompok saya sudah ini, saya sudah mengupload. Enggak. Saya nggak bisa nilai karena kolomnya nggak bisa saya klik. Gimana? Jadi itu kan sistemnya ngunci dalam artian, ini orang nggak ngupload tugas, saya jadinya nggak, ya auto 0 gitu ibaratnya. Saya nggak bisa ganti di sini. Nah, itu jadinya tolong, saya nggak tahu deh, jadi orang-orang ini sadar atau enggak, saya juga nggak tahu, tapi diperhatikan itu untuk berikutnya kalau ada tugas kelompok juga. Nah, next ini adalah tugas 11. Ini tugas yang lebih gampang lagi kalau Anda baca slide-nya. Sebentar, tugasnya itu ini. Nah, ini tugasnya. Sebenarnya saya iseng aja bikin tugas ini. Ada isengnya dalam artian yang pertama saya pengen ngecek mahasiswa saya itu baca slide-nya diingat atau dibaca untuk hari itu, minggu depannya dilupakan atau enggak. Nah, sayangnya ternyata kelihatan bahwa banyak juga yang melupakan. Nah, ini adalah case-nya. Jawabannya sebenarnya sudah saya kasih di slide materi berapa ya? 10 atau 9 gitu saya lupa. Tapi di situ emang saya bikin jawabannya itu dalam arti nggak saya bikin soalnya, tapi saya bikin jawabannya sebagai contoh cara membuat diagram use case deh. Nah, Anda coba tinggal lihat deh itunya gimana cara bikinnya. Yang clue dari tugas ini adalah seperti ini sebenarnya, identifikasi kebutuhan, deskripsi use case, habis itu buat diagram use case-nya. Dalam artiannya itu adalah seperti ini. Bagaimana yang namanya mengidentifikasi kebutuhan fungsional sistem? Nah, ini Anda perhatikan ya, kita masih ada sekali lagi tugas kayak begini, yang nanti mungkin Anda akan dituntut membuatnya menggunakan program. Nah, tapi menggunakan program itu menurut saya adalah hal yang paling gampang. Kalau bisa dinilai dari skala 100% misalnya, 90% itu ditentukan dari yang ini, 10% bikin ngeklik-klik di programnya. Dalam artian kalau Anda nggak paham konsep bikinnya, Anda sama aja, nanti nggak mungkin Anda bisa benar bikin programnya. Tapi kalau Anda sudah ngerti bikinnya, program itu tinggal ngeklik-klik, googling sedikit juga bisa. Nah,
Identifikasi kebutuhan itu apa sih? Anda lihat dulu dari tadi soal ceritanya seperti ini. Berupaya memenuhi permintaan klinik X. Nah, usernya sudah dibuatkan di sini. Register user artinya apa, fungsi dari sistemnya apa. Dari ini yang Anda baca, Anda coba bikin dulu apa kira-kira fungsi atau yang bisa dilakukan dari sistem tersebut. Ini sebenarnya pertanyaan terbuka ya. Ini saya memang bikin di slide 10 atau 9, saya lupa deh ya. Cuman saya juga nggak minta Anda harus bikin seperti ini perfect. Ada yang nggak bikin kayak begini, tapi saya masih kasih nilainya yang oke, karena ya ini kan memang pertanyaan. Saya juga nggak menganggap harus seperti ini jawabannya. Cuman harusnya 90% atau mungkin 100% kalau mahasiswa di kelas kalian itu bisa menjawab ini, karena kalau Anda sudah baca slide sebelumnya. Karena ada persis jawabannya itu ada. Nah, ini Anda lihat kebutuhannya. Anda bikin di sini. Sebelah kiri ini sistem bisa digunakan ngapain? Registrasi pasien baru, mengelola resep, rekam medis, mengelola demografi, hak akses login bagi user. Nah, sebelah kanannya ini aktor. Aktor itu atau namanya itu pengguna atau yang menggunakan sistem fungsional dari sistem tersebut. Misalnya, mendaftarkan pasien, siapa yang bisa mendaftar yang berhubungan dengan ini? Si pasien, si asisten, si dokter, bawahnya siapa. Ini karena soalnya sederhana, cenderung ada ngelihat ini sama semua, karena memang kita masih latihan yang sederhana. Jadinya aktor dari setiap ininya sama gitu. Dan memang kalau di level puskesmas itu adalah Fasyankes atau organisasi pelayanan kesehatan yang dia aktornya itu lebih sedikit dibandingkan dengan nanti kalau Anda lihatnya di rumah sakit. Karena apa? Puskesmasnya tertentu memang paling adanya poli umum, poli gigi, poli anak, ya bagian administrasi lagi. Kalau mau dibagi yang umum pasti ada 4 ini. Walaupun kalau Anda ketemu di Jakarta nanti ada banyak yang dia punya klinik HIV lah dan lain sebagainya. Cuma yang paling umum adalah 4 ini. Terus dari 4 ini nanti dibagi lagi aktornya kira-kira apa-apa aja. Paling nanti adanya dokter, asisten dokter itu atau kayak perawat, bidan, 3 itu bagian administrasi. Nah, jadinya sedikit lah bisa dibilang aktornya. Tapi Anda tetap harus memetakan lah ibaratnya di sini. Nah, ini untuk soal nomor 1. Nomor 2 ini Anda tinggal mendeskripsikan aktornya. Dan jadi kayak soal berlanjut lah, Anda mendeskripsikan 2 komponen ini di sini. Jadi misalnya yang pertama itu aktornya. Tadi Anda bikin pasien, asisten, dokter. Pasien itu apa sih? Dokter itu apa sih? Asisten dokter itu apa sih? Nah, gampang. Kita udah pernah latihan ini di awal dulu semester 1. Yang ini sebenarnya hanya mereview aja, memanfaatkan model yang namanya identifikasi. Kemarin kita identifikasi data, seingat saya. Sekarang Anda mengidentifikasi aktor. Cuman kan Anda bisa mengidentifikasi, maksudnya adalah dokter ini ngapa-ngapain aja, dia tugasnya apa-apa aja dalam sistem ini. Nah, bawahnya ini adalah yang tadi. Dari ini, Anda turunkan ke sini. Apa yang dimaksud dengan registrasi pasien? Apa yang dimaksud dengan mengelola rekam medis elektronik? Apa yang dimaksud dengan proses login? Dan seterusnya. Kalau Anda sudah selesai ini, baru Anda coba bikin diagram use case-nya. Ini dengan software seperti ini, cuman kalau yang kemarin saya minta buat, memang tulis tangan aja. Nah, ini bentuknya gitu. Ngapa-ngapain aja. Ada 5 di sini, ini 5 proses, sesuai dengan yang tadi Anda deskripsikan di awal tadi. Ada 5, nanti jadinya ada 5 beginian juga. Itu clue lagi ya, bahwa kalau Anda mengidentifikasi di sini 5, nanti jadinya 5. Kalau Anda mengidentifikasi di sini 3, Anda jadinya 3 di sini. Nah, itu Anda ingat tuh. Nah, soal yang beginian, nih garis-garisnya ini Anda harus baca di sini. Di sini nih. Bahwa siapa yang menggunakan proses ini? Asisten dokter, dokter. Berarti nanti dari proses ini ada resep elektronik itu ada 2. Nih, 2 penggunanya. Nah, itu cara untuk mengkoneksikannya. Saya harap Anda paham mengenai ini dulu. Kalau Anda nggak paham di sini, nanti waktu kita belajar yang lebih kompleks, ini simple loh ya. Ini adalah membuat sistem use case yang paling simple. Yang bisa saya pikirkan paling simple kayak gini lah. Nanti Anda akan ketemu yang jauh lebih kompleks, yang dia nggak cuma 3, yang dia nanti
idenya itu udah kayak laba-laba, jaring laba-laba begitu. Ini ketemu ini, terus ketemu ini, ketemu ini. Ada yang seperti itu. UAS mungkin nanti kita seperti itu. Jadi saya harap Anda paham dulu, ini kenapa sih bisa 2 di sini, kenapa nggak 3 di sini, dari mana jalannya ini ke sini, terus ini ke sini, kenapa nggak ini ke sini, atau ini ke sini lagi. Nah, itu jalannya itu Anda sudah ceritakan dulu di sini semua. Jadi ini nggak akan ada kalau Anda nggak bikin ini. Jadi jangan Anda kira yang paling penting adalah ini. Prosesnya pun penting, dalam artian membuat ini tuh penting. Inilah yang akan memudahkan Anda nanti menyusun ininya secara mudah. Pasien, dia ketemunya dengan ini. Asisten dokter, dia ketemu yang ini. Dari mana dapatnya? Dari sini Anda sudah memetakannya. Bahwa pasien di sini, asisten dokter di sini, dan lain sebagainya. Kurang lebih kayak begitu. Coba dilihat lagi deh. Saya bikin di slide keberapa ya? Sebentar. Biar Anda bisa lihat di... Oke. Saya ada bikinnya itu jawabannya di slide 9. Memang Anda sudah punya sebenarnya. Ini slide 9 itu yang seperti ini. Memang saya nggak bikin soalnya. Sengaja saya hapus buat bahan yang sekarang. Nah, ini adalah slide 9 ya. Judul slide-nya itu penyusunan diagram use case. Ya. Sudah saya buat. Anda lihat yang paling bawah, 3 slide terakhir ini adalah jawaban yang tadi. Nih. Ya, jadi Anda tinggal pelajari aja di situ, nanti jadinya seperti ini. Soalnya itu Anda tinggal lihat dari soal tugas yang ke-11. Oke? Ada yang mau ditanya? Nggak ada yang mau nanya? Saya, Pak. Oke, Mutia. Silakan Mutia. Nanya soal apa? Sketch yang tadi. Ada maknanya nggak, Pak, yang dari tanda panah tapi putus-putus? Sorry, Mutia, suaranya Mutia kurang jelas di sini. Saya nggak tahu deh yang lainnya. Coba diulang pertanyaannya. Tadi yang buat diagram yang tadi di slide berapa ya, 23. Ya. Nah, itu kan ada yang garis putus-putus. Itu Oke. ada maknanya nggak, Pak? Oh, ada. Oke. Apa makna dari yang namanya include? Ya. Garis putus-putus ini kadang-kadang kalau di AgroUML dia ada ditulis include juga, ada yang kadang-kadang kalau misalnya pakai versi lain dia cuma garis putus-putus doang. Apa sih yang dimaksud dengan ini? Nah, Anda lihat dari contohnya di sini ya. Semua prosesnya itu merujuk kepada login. Login terus garis putus-putus. Artinya adalah apa? Sebelum Anda melakukan keempat proses ini, dengan aktor manapun kalau mau melakukan 4 proses, kan logikanya kan seperti ini ya. Anda punya banyak aktor sudah Anda petakan di sini. Aktornya itu nanti akan bisa melakukan fungsi yang sebelah kirinya. Nah, tapi sebelum Anda melakukan hal ini, sebelum si aktor ini bisa ke sini, dia harus ke sini dulu. Ini artinya putus-putus. Jadi simple adalah sebelum 4 proses dapat dilakukan, harus dilakukan proses login terlebih dahulu. Nah, ini artinya paketan nih. Ibaratnya kita nggak bisa melakukan ini sebelum Anda melakukan ini. Nah, makanya login itu adalah salah satu proses yang dia biasanya akan selalu kena garis putus-putus. Dalam artian dia bukan proses yang krusial, tapi dia akan terkoneksi dengan semua proses lainnya, karena biasanya sistem itu mau digunakan, dia perlu yang namanya login. Gitu loh. Paham, Mutia? Halo? Paham, Pak. Terima kasih. Sip. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada? Yang lainnya sudah oke semua ya? Ini pasti masuk di ujian ya, di ujian UAS ya, jadi persiapkan. Makanya saya juga kasih khusus sesi ini untuk mereview. Kita akan sekali lagi latihan mengenai ini nanti dengan soal kasus yang sedikit berbeda mungkin. Kalau tadi kan saya sudah kasih dalam artian kayak begini ya. Tadi kan gampangnya adalah ini kan sudah misalnya ya yang biasanya nggak akan muncul waktu nanti Anda ketemu kasus seperti ini di tempat kerja maupun di sini lagi nih. Ini biasanya nggak ada ditunjukin nih. Jadi Anda harus mengidentifikasi sendiri. Mengidentifikasi ini juga enggak. Nah, ini memang karena pertama, jadi kita buat mudah dulu. Nanti mungkin di tugas
Tugas 12 sudah saya kasih belum? Udah kayaknya sih. Mungkin di tugas 13 nanti kita akan coba lagi bikin yang seperti ini. Tugas 12 sudah saya kasih belum ya? Belum. Belum saya kasih ya? Iya, Belum. Pak, belum. Belum saya kasih. Oh ya. Kalau belum saya kasih nanti kita ganti deh. Kalau enggak, nanti saya lihat. Anda lihat aja surprise gitu tugasnya. Kalau enggak di tugas 12, di tugas 13 kita coba sekali lagi biar Anda lebih paham. Kalau pahamnya sih, harusnya sih ya setelah saya kasih sekarang ini sudah memberikan banyak pencerahan ya, karena kemarin kita memang untuk use case belum ada belajar cara membuatnya. Cuman kan ini sudah kita coba belajar membuatnya yang sederhana seperti ini, harusnya Anda sudah mengetahui kenapa dia ini 2, kenapa dia ini garisnya 3, dan lain sebagainya. Nanti next time harusnya lebih lancar. Oke, untuk materi ini sekalian, materi 11, 1, 12 ada yang mau ditanya nggak? Kemarin di forum kayaknya sepi. Sudah jelas banget atau masih ada yang mau ditanyakan? Materi 11 itu sebenarnya hanya merupakan ini ya, kayak sejarah begitu. Kita sudah belajar barangnya dulu, baru kita belajar yang namanya, ini sedikit ya, materi, sebentar. Ini namanya, ini kayak sejarahnya aja. Object Oriented Analysis and Design sama Unified Modeling Language. Anda sudah belajar kenapa saya bilang UML ini termasuk salah satunya itu use case. Jadi ini adalah kelompok bahasa yang digunakan untuk menggambarkan kalau Anda mau merancang atau menyusun sebuah sistem. Sudah dipelajari? Sudah. UML itu sudah dipelajarin. Yang mau ditekankan di sini adalah salah satu namanya class diagram. Anda tinggal lihat aja class diagram ini, karena kemarin kita sudah belajar yang namanya membuat data tabel di basis data sebelumnya, dia mirip tapi nggak sama. Mirip tapi. Anda tinggal lihat aja, lebih gampang dipelajari sendiri dulu, baru nanti kalau mau kita diskusi mengenai apa itu kelas diagram, bagaimana cara menyusunnya. Ini kan isinya data tabel. Kalau Anda ingat nih, semester 1, kita sudah belajar nih, yang gimana cara bikinnya tabel diagram dan lain sebagainya, tabel data. Jadi yang lainnya itu hanya mengenai sejarahnya. Nah, UML ini sebenarnya ada nggak saya bikin ya? Ada. Nah, ini ada seperti ini. Cuman nggak cuman hal-hal ini aja yang dipakai untuk menyusun yang namanya sebuah sistem informasi kesehatan. Ada nanti yang sudah Anda pelajari juga kayak DFD, IRD, dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk praktek untuk menggunakannya, justru kita belajar yang sebelum-sebelumnya saya ambil, karena itu lebih penting daripada ini informasi aja, sama Anda coba lihat mengenai yang namanya kelas diagram, tapi mirip dia dengan yang namanya table diagram. Intinya melihat sebuah report dari data begitu, apa-apa aja, pasien itu apa-apa aja, datanya, dan lain sebagainya. Oke? Kalau nggak ada yang mau ditanya, mungkin hari ini sampai di sini. Silakan ditunggu nanti tugasnya. Tolong dikerjakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Pak. Ya, Ilham. Slow. Apa tuh? Tadi, Pak. Hah? Kan kita, kata Bapak kemarin kita mau PKL, Pak. Kita mau PKL. Rencananya. Iya, waktu kemarin itu, Pak. Ada saya bilang kalian mau PKL ya? Iya. Kalian itu... Yang saya mau tanyain, nih, Pak. Masa kita PKL, tiba-tiba kita ke lapangan, tapi kita belum praktek sama sekali. Benar. Biasanya kalian semester 2 ya? Semester 2 itu memang melakukan PKL 1 nanti habis selesai semesteran. Cuman kalian kan biasanya PKL pertama itu di rumah sakit ya. Sekarang lagi ada kendala, rumah sakitnya belum mau menerima. Ya, ini jujur-jujur aja. Kenapa belum mau menerima, tahu sendiri kan? Banyak rumah sakit yang bukan belum menerima, belum mau juga, tapi memang peraturan dari Kemenkesnya kayaknya belum boleh menerima. Bukan cuma Anda ya, jadi semua mahasiswa, kecuali mungkin mahasiswa kedokteran. Jadi semua mahasiswa dari dia bidan atau perawat juga yang semester 2 mungkin lagi ditolak, bukan ditolak tapi ditunda dulu sementara karena ya kondisinya nunggu lebih kondusif lah.
Nah, terus yang soal Ilham bilang belum praktek. Maksudnya kamu tuh takut ya Ilham? Masuk ke rumah sakit terus nggak tahu apa-apa ya? Kan nanti ada bimbingan. Iya, makanya Ilham takutnya itu ya. Nanti saya datang ke rumah sakit terus bego-bego dimarah-marahin lagi sama orang rekam medisnya di sana. Kan gitu ya. Namanya PKL pertama begitu. Nah, Ya. Masa ngeblank gitu, Pak? ya itulah kan takut ngeblank. Nanti saya datang Pak, terus malah malu-maluin aja. Nah, sebenarnya nggak usah takut. PKL itu dirancang akan ada 1-4 untuk ada masing-masing tema-temanya begitu. Saya kalau nggak salah tema yang pertama itu sebenarnya mengenalkan kondisi lapangan bagaimana di rumah sakit kondisinya dan lain sebagainya. Dan kalian nggak perlu takut nanti biasanya itu akan diberikan info dulu ke masing-masing lahan bahwa yang mau datang sekarang ini semester 1 atau semester 2 yang belum pernah ke rumah sakit sama sekali untuk praktek. Jadinya mereka itu akan maklum begitu kalau misalnya nanti Ilham datang terus nggak tahu bagaimana apa itu yang namanya assembling itu ngapain sih atau ini itu ngapain sih, tenang aja Ilham. Nanti ada pembimbing lapangannya juga. Justru biar kalian tuh tahu nanti bahwa assembling itu kalau nggak mau start kan maksud kamu itu mau praktek itu praktek sama dosen dulu ya? Ya, kayak gitulah, Pak. Iya, nanti sebenarnya ada. Biasanya sama Bu Lili itu di lab-nya kita, sekali 5 atau sekali 7 orang itu nanti ada. Cuman, kan kita kan belum, tapi nanti Agustus kalian ada praktek deh sama Bu Lili kayaknya. Saya lupa deh ya. Tapi coba dilihat aja, biasanya sih ada memang. Tapi yang mau, ini tenanglah hatimu Ilham, nggak dibilang, nggak dimarah-marahin juga kok. Karena memang konsep yang paling pertama PKL itu, PKL 1 makanya namanya adalah biar mahasiswa itu tahu bahwa rumah sakit begini loh kondisinya, ruang rekam medis itu nanti seperti ini loh kondisinya. Bukannya Anda diekspektasi langsung ngerti gimana cara bikin rekam medis dari awal sampai akhir di semester 2. Sehebat apa rupanya? Nggak ada lah kayak gitu. Tenang, kita step by step kok. Ada 4 PKL-nya. Yang perlu Anda perhatikan sekarang tinggal menunggu aja dulu. Mungkin tidak bisa sekarang dilakukan PKL-nya seperti biasa sesuai jadwal, tapi nanti harus nunggu. Jadi ibaratnya dirapel nanti PKL-nya. Jadi 1-2, biasanya kan Anda, ini mungkin ya, saya juga masih nunggu, dosen juga masih nunggu info dari masing-masing pasienkes. Misalnya kalau Anda kan sekarang habis semester 2 minggu, PKL habis itu 2 minggu kemudian bikin laporan. Cuman mungkin nanti ditunda dulu, next time jadinya Anda langsung 2 PKL dalam artian mungkin sebulan Anda harus turun lapangan di masing-masing pasienkes. Kita lihatlah dulu nanti perkembangan kondisinya Ilham. Ya? Oke, Pak. Siap, Pak. Ya, siap. Yang mau ditanya? Cukup? Oke, kalau cukup, nggak ada lagi yang mau ditanya. Hari ini kita akhiri sampai sini. Terima kasih untuk kehadirannya. Nanti rekamannya sama saya upload di YouTube. Terus nanti kalau yang nggak bisa datang sekarang atau hadir secara langsung, bisa lihat langsung di kelas online. Kalau ada yang merasa tugas 10-nya belum dinilai, ya Anda introspeksi aja sendiri, udah ngupload atau belum. Itu diingat itu. Kalau Anda belum ngupload, ya hubungilah biar nanti saya bukain. Saya nggak bisa buka kunci semuanya soalnya harus satu-satu per anaknya. Oke ya, cukup sampai di sini. Sampai ketemu next time. Jaga kesehatan selalu. Oke, Pak. Oke, Pak.